Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan pertama mata kuliah Matematika Dasar bersama saya Fitria Zana Kumala. Untuk mata kuliah Matematika Dasar ini, penilaian yang saya lakukan adalah hasil UAS memiliki bobot 30%, UTS 30%, partisipasi dan keaktifan 20%, serta penugasan 20%. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini, silahkan bisa dicermati. Dan sudah saya tuliskan pula dalam RPS. Selama 1 semester ini, kita akan mempelajari materi tentang yang pertama adalah penalaran matematika yang akan kita bahas di pertemuan pertama ini. Dilanjutkan dengan logika matematika, himpunan, relasi, fungsi, persamaan dan ketidaksamaan, trigonometri, kombinasi, permutasi, dan peluang. Kita bahas yang pertama tentang penalaran. Penalaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara berpikir dengan mengembangkan sesuatu berdasarkan akal budi dan bukan dengan perasaan atau pengalaman. Jadi yang harus digarisbawahi di sini adalah cara berpikir dengan mengembangkan sesuatu berdasarkan akal budi. Jadi seringkali kita berpikir tapi menggunakan perasaan atau pengalaman. Nah, penalaran di sini kita gunakan akal budi, bukan perasaan ataupun pengalaman. Selanjutnya, logika tidak dapat dilepaskan dengan penalaran. Karena logika adalah prinsip yang membedakan antara penalaran yang benar dan penalaran yang tidak benar. Oleh karena itu, dalam mata kuliah ini, penalaran matematika mendahului materi yang selanjutnya, yaitu materi tentang logika matematika. Penalaran dapat diartikan sebagai cara berpikir, merupakan penjelasan dalam upaya menunjukkan hubungan antara beberapa hal yang berdasarkan pada sifat-sifat atau hukum-hukum tertentu yang telah diakui kebenarannya. Langkah-langkah tertentu itu akan berakhir pada suatu penarikan kesimpulan. Dan secara singkat, penalaran dapat diartikan sebagai proses penarikan kesimpulan dalam sebuah argumen. Kegiatan sehari-hari berkaitan erat dengan proses penalaran. Sebagai contoh, misalkan kita akan minum, airnya panas. Lalu apa yang kita lakukan? Mungkin kalian akan membuka tutup gelas agar air cepat dingin. Atau bisa juga kalian menunggu sampai air itu tidak panas lagi dan bisa langsung untuk diminum. Atau mungkin juga kalian akan memasukkan air panas tersebut ke dalam suatu wadah dan memasukkannya ke dalam air es agar air panas tersebut cepat dingin. Nah, setiap kesan yang ditangkap oleh indera manusia pasti akan menjadikan kegiatan berpikir. Seperti tadi, ketika kita menemui air yang akan kita minum panas, maka kita akan berpikir apa yang akan kita lakukan. Dari berbagai kegiatan berpikir, diperlukan proses berpikir secara sistematis dan logis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan atau keputusan. Proses berpikir secara sistematis dan logis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan atau keputusan tersebutlah yang disebut dengan kegiatan bernalar. Kegiatan penalaran yang benar, yaitu yang menghasilkan sebuah kesimpulan atau keputusan yang tepat, membutuhkan data dan fakta, serta kaidah yang benar yang dirangkai dalam suatu alur yang sistematis dan logis. Nah, penalaran matematika digunakan sebagai dasar untuk mempelajari materi logika matematika. Dan tentu saja penalaran matematika tidak dapat dilepaskan dari kemampuan memahami materi matematika. Semakin penalaran matematika seseorang itu bagus, maka kemampuan memahami materinya juga pasti akan lebih cepat. Konsep matematika yang ada merupakan hasil dari suatu proses penalaran. Dan penalaran matematika ini dibagi menjadi
dua, yaitu penalaran induktif dan deduktif. Kita bahas satu persatu. Apa itu penalaran induktif? Penalaran induktif adalah kemampuan berpikir seseorang dari hal yang bersifat khusus untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum. Jadi dari khusus ke umum. Prinsip dalam penalaran induktif ini adalah menyelesaikan persoalan atau masalah matematika tanpa memakai rumus atau dalil, melainkan dimulai dengan memperhatikan data atau soal. Nah, dari data atau soal selanjutnya diproses sehingga terbentuk kerangka atau pola dasar tertentu yang kita cari sendiri sedemikian rupa sehingga kita dapat menarik kesimpulan. Proses berpikir induktif ini meliputi pengenalan pola, dugaan, dan pembentukan generalisasi. Ketepatan sebuah generalisasi pada penalaran induktif tergantung dari data dan pola yang tersedia. Semakin banyak data atau semakin spesifik pola yang ada, maka akan menghasilkan generalisasi yang semakin mendekati kebenaran. Begitu juga sebaliknya, semakin sedikit data atau semakin kurang spesifik pola yang ada, maka akan menghasilkan generalisasi yang semakin menjauhi kebenaran. Penalaran induktif lebih cocok untuk bidang non-matematika, yang hasil perumusan konsepnya sering harus diperbaiki agar teori-teori yang muncul sesuai dengan hasil penelitian yang terbaru. Kita lihat di sini sebuah contoh. Ada sebuah barisan bilangan, yaitu 1, 5, 9, 13, 17, dan seterusnya. Untuk melengkapi dua suku terakhir, diperlukan pengenalan pola yang dimaksudkan sebagai suatu identifikasi tentang tata aturan penulisan barisan tersebut. Nah, kita lihat dari contoh ini dapat dilihat bahwa untuk mendapatkan bilangan berikutnya, maka sebuah bilangan dalam barisan tersebut harus ditambah dengan 4. Jadi di sini 1 ditambah 4 sama dengan 5. 5 ditambah 4 sama dengan 9. 9 tambah 4 sama dengan 13. Dan 13 tambah 4 sama dengan 17. Otomatis kita bisa mendapatkan dua suku terakhir berikutnya dengan cara menambahkan 4. 17 ditambah 4 sama dengan 21. Dan 21 ditambah 4 sama dengan 25. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa dua suku terakhir adalah 21 dan 25. Nah, setelah mengetahui polanya, kita dapat melakukan dugaan tentang bilangan yang akan muncul pada urutan yang lebih tinggi. Setelah 25 berapa sih? Nah, selanjutnya, hasil dari proses pengenalan pola dan pendugaan tersebut dapat digunakan untuk membentuk sebuah generalisasi, yakni dengan menyusun formula untuk menentukan bilangan yang akan muncul pada urutan ke-n. Nah, di sini suku pertama adalah 1. Bisa kita tuliskan U1 sama dengan 1. U2 sama dengan 5. Bisa kita peroleh dari 1 ditambah 4 kali 2 min 1. Untuk U3, kita bisa peroleh dari 1 plus 4 dikali 3 min 1. Dan seterusnya. Sehingga di sini kita bisa generalisasikan rumus untuk suku ke-n atau UN adalah A plus B dikali
N min 1. Selanjutnya, keakuratan hasil kesimpulan penalaran induktif akan sangat tergantung pada lengkap tidaknya data yang ada. Kita lihat barisan bilangan 3, 6, 10, 15. Nah, kita disuruh nih untuk menentukan berapakah dua bilangan selanjutnya. Nah, ternyata dari barisan ini bisa dihasilkan pola penyimpulan yang tidak tunggal. Kita perhatikan di sini. Kita tulis 3, 6, 10, 15. Jika kita perhatikan, maka beda antara suku pertama dan kedua adalah 3. Dan beda suku kedua dan ketiga adalah 4. Beda suku ketiga dan keempat adalah 5. Dan seterusnya. Sehingga di sini suku kelima bisa kita cari, kita tambahkan 6. Maka hasilnya adalah 21. Dan selanjutnya ditambah 7. Maka kita bisa dapatkan 28. Sehingga dua suku selanjutnya adalah 21 dan 28. Nah, akan tetapi bila kita menggunakan kunci selisih atau pola yang lainnya, maka kita akan menghasilkan pola yang berbeda nih. Kalau kita tuliskan di sini 3, 6, 10, 15. Nah, di sini selisihnya adalah 3. Selisih selanjutnya adalah 4. Selanjutnya di sini 5. Nah, bisa kita perhatikan di sini selisihnya 3, 4, 5, maka bisa kita lanjutkan yaitu di sini 7 dan 9. Mengapa demikian? Di sini polanya bertambah 1, tambah 1, beda kedua ini ditambah 2, ini juga bisa ditambah 2. Maka jika kita menggunakan pola yang ini, kita bisa dapatkan selanjutnya di sini adalah 15 tambah 7, 22, 22 tambah 9, 31. Nah, maka akan menghasilkan jawaban yang berbeda dibandingkan jawaban yang pertama, yaitu tadi 21 dan 28. Sedangkan jawaban yang kedua adalah 22 dan 31. Yang selanjutnya adalah penalaran deduktif. Apa itu penalaran deduktif? Penalaran deduktif adalah kemampuan berpikir seseorang dari hal yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Ini kebalikan dari penalaran induktif. Penalaran deduktif menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari hal yang bersifat umum. Sedangkan induktif, dia menarik kesimpulan yang bersifat umum dari hal yang bersifat khusus. Nah, kita lihat di sini, kesimpulan yang didapatkan dengan menggunakan penalaran deduktif didasarkan atas pernyataan generalisasi yang berlaku umum dan pernyataan khusus serta tidak menerima generalisasi dari hasil observasi. Kebenaran suatu pernyataan haruslah didasarkan pada kebenaran pernyataan sebelumnya. Nah, untuk mendapatkan pernyataan yang berlaku secara umum tersebut, dengan adanya proses untuk membangun sebuah sistem deduktif dalam matematika yang diawali dengan membuat suatu konsep pangkal.
Konsep pangkal diperlukan sebagai sarana komunikasi untuk menyusun pernyataan-pernyataan selanjutnya, baik berupa kesepakatan, definisi, aksioma, maupun teorema. Kita lihat di sini, jika pernyataan TN benar, maka pernyataan TN benar ini adalah didasarkan pada pernyataan TN-1 yang sudah dibuktikan kebenarannya. Begitu juga pernyataan TN-1 benar pasti berdasarkan TN-2 yang sudah dibuktikan kebenarannya. Dan seterusnya sampai pada titik pangkal T0 yang pasti benar. Nah, kebenaran dari titik pangkal ini tidak perlu dibuktikan lagi karena adanya kesepakatan bahwa konsep pangkal ini pasti benar. Kita lihat contohnya. Buktikan bahwa jumlah dua bilangan ganjil adalah bilangan genap. Jika kalian menjawabnya seperti ini, 1 ditambah 1 sama dengan 2. 1 adalah bilangan ganjil. 1 bilangan ganjil ditambahkan maka hasilnya 2. 2 genap. Lalu di sini 3. 3 ganjil ditambah 3 ganjil sama dengan 6. Genap. Jadi setiap penjumlahan dua bilangan ganjil adalah genap. Nah, pembuktian yang seperti ini sudah pasti salah. Jika kita menggunakan penalaran deduktif, maka cara menjawabnya adalah seperti ini. Kita buat dulu permisalan secara umum bahwa M dan N adalah sebarang dua buah bilangan bulat. Jadi, di sini 2M plus 1 dan 2N plus 1 adalah bilangan ganjil. Jadi ketika kita tambahkan dua buah bilangan ganjil ini, yaitu 2M ditambah 2N, maka di sini bisa kita jumlahkan 2M tambah 2N, 1 tambah 1, 2. Kita bisa keluarkan 2-nya. Maka di sini 2 dikali M plus N ditambah 1. Nah, di sini kita perhatikan M dan N adalah bilangan bulat. Bilangan bulat ditambahkan dengan bilangan bulat ditambah 1 bilangan bulat. Nah, setiap jumlahan bilangan bulat pasti akan menghasilkan bilangan bulat. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa 2 dikali M plus N plus 1 adalah bilangan genap. Jadi, jumlah dua bilangan ganjil selalu genap. Sekian pertemuan dari saya. Kita bertemu lagi di pertemuan 2 minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.